Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Mentor memberi masukan bahwa pembuatan lembar checklist dan time schedule harus sesuai dengan SOP yang berlaku di Puskesmas Mekar Mukti. Kegiatan kedua yaitu pembuatan lembar checklist dan time schedule, di mana saya melakukan komunikasi dengan bendahara pengeluaran BLUD mengenai hal-hal apa sajakah yang perlu dimuat pada lembar checklist dan time schedule. Setelah itu, saya merancang lembar checklist dan time schedule menggunakan Excel. Dan inilah format dari lembar checklist dan time schedule setelah proses merancang konsep dan mengumpulkan berbagai informasi. Kegiatan ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas selaku mentor dan bendahara pengeluaran BLUD. Saat itu mentor memberikan masukan agar time schedule dapat digunakan untuk proses menentukan jadwal, seperti kapan harus membuat nota pencairan dana sampai dengan proses pencairan. Namun, untuk saat ini, time schedule hanya dapat digunakan untuk proses penyelesaian dokumen SPJ saja. Kegiatan keempat yaitu membuat laporan rencana kegiatan, di antaranya melakukan sosialisasi, melaksanakan penggunaan lembar checklist dan time schedule, meninjau seberapa efisien penggunaannya, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas selaku mentor. Kegiatan kelima yaitu melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh bendahara pengeluaran BLUD, bendahara penerimaan BLUD, PPTK BLUD, perwakilan pejabat keuangan, dan perwakilan pegawai honorer. Di mana dalam sosialisasi tersebut PPTK memberikan saran agar lembar checklist dibuat seperti lembar checklist pada pengajuan LS yang dibuat per kegiatan belanja. Namun, mengingat belanja pada SPJ BLUD terlalu banyak sehingga penggunaan lembar checklist per kegiatan belanja tidak akan efektif karena selain membuang-buang kertas, hal ini pun akan menjadikan dokumen SPJ semakin tebal saja. Kegiatan keenam yaitu penggunaan lembar checklist, di mana pada kegiatan ini hanya berjalan 2 minggu dari 3 minggu yang direncanakan karena belum ada lagi proses pencairan dana pada bulan Juni. Kegiatan ketujuh yaitu meninjau seberapa efisien penggunaan lembar checklist dan time schedule, dan outputnya yaitu laporan hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa penggunaan lembar checklist dan time schedule sangat membantu proses penyelesaian dokumen SPJ menjadi lebih maksimal. Kegiatan ke-8 yaitu pelaksanaan pelaporan dalam bentuk laporan kegiatan, di mana laporan kegiatan tersebut sedikit berbeda dengan yang sudah direncanakan, yaitu untuk kegiatan 1 sampai dengan 5 telah sesuai dengan rencana kegiatan, namun di poin 6 pada pelaksanaan penggunaan lembar checklist dan time schedule yang dijadwalkan 3 minggu dari 31 Mei sampai 19 Juni menjadi 2 minggu karena belum adanya lagi proses pencairan. Ditambah pada bulan Juni tidak ada pencairan dana BLUD karena ada pergeseran DPA, sehingga penggunaan lembar checklist menggunakan SPJ bulan sebelumnya yaitu bulan Mei. Proses evaluasi pun yang dijadwalkan dilakukan 3 minggu menjadi hanya 1 minggu saja. Adapun keterkaitan kegiatan aktualisasi dengan substansi mata pelatihan aneka diantaranya akuntabilitas, yaitu transparansi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas pelaporan dan tanggung jawab, nasionalisme, yaitu musyawarah dan mufakat, menghargai pendapat dan amanah, etika publik, yaitu sopan santun, jujur, komunikasi, konsultasi, membuat keputusan berdasarkan keahlian dan mengutamakan pencapaian hasil. Komitmen mutu, yaitu membangun kerjasama, menyusun program kerja jangka panjang, dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
dan anti korupsi, yaitu tanggung jawab, disiplin, peduli, berani, dan kerja keras. Keterkaitan kegiatan aktualisasi dengan substansi mata pelatihan kedudukan dan peran ASN diantaranya manajemen ASN yaitu kode etik ASN dan profesionalisme, Code of Government yaitu koordinasi dan integrasi, pelayanan publik yaitu efektif dan efisien. Apabila nilai-nilai aneka serta nilai-nilai kedudukan dan peran PNS tidak dilaksanakan dalam kegiatan aktualisasi, maka rangkaian kegiatan yang telah saya rencanakan tidak akan berjalan dengan baik. Lalu berikutnya mengenai kendala dan solusi selama pelaksanaan aktualisasi, diantaranya yang pertama, tidak mudahnya mengatur pertemuan dengan mentor atau kepala puskesmas karena jadwal beliau yang padat. Lalu solusinya, mengatur jadwal pertemuan dengan mentor atau kepala puskesmas pada saat beliau senggang atau tidak ada jadwal dinas luar. Lalu yang kedua, sulitnya mengatur waktu untuk melakukan sosialisasi karena kesibukan setiap pegawai di Puskesmas Mekarmukti. Solusinya, mengatur jadwal pertemuan yang jelas agar dapat terlaksananya sosialisasi. Kendala yang ketiga, pada penggunaan lembar checklist ada sedikit kendala di mana pada bulan berjalan atau bulan Juni belum ada pencairan dana karena ada pergeseran DPA sehingga tidak ada SPJ yang bisa diselesaikan. Lalu yang keempat, pada penggunaan time schedule ada beberapa kendala juga sehingga penggunaan time schedule pada proses penyelesaian dokumen SPJ menjadi kurang maksimal karena tidak berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Solusinya untuk penggunaan lembar checklist yaitu menggunakan SPJ bulan lalu yaitu bulan Mei. Sedangkan pada kendala penggunaan time schedule tidak menjadi penghalang terselesaikannya dokumen SPJ karena pada time schedule ditetapkan 6 hari kerja untuk penyelesaian dokumen SPJ BLUD. Lalu kendala yang kelima yaitu tidak bisa melakukan konsultasi kepada kepala puskesmas atau mentor terkait evaluasi kegiatan karena mentor sedang isolasi mandiri. Solusinya melakukan konsultasi mengenai evaluasi setelah beliau selesai isolasi mandiri. Dan kendala yang terakhir yaitu tidak dapat melakukan pelaporan karena saya sedang isolasi mandiri. Solusinya melakukan pelaporan setelah saya selesai isolasi mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggraini, jabatan sebagai PPTK BLUD di Puskesmas Mekarmukti. Saya akan memberikan testimoni pada kegiatan aktualisasi CPNS atas nama Fahmi Kurniawati dalam penggunaan lembar checklist dan time schedule pada SPJ. Pada dasarnya, penggunaan lembar checklist dan time schedule pada SPJ sangat membantu penyelesaian SPJ sehingga menjadi lebih cepat dan rapi, dan tentunya sangat membantu Fahmi sebagai pegawai baru yang awam dengan SPJ, sehingga dengan melihat lembar checklist Fahmi akan mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melengkapi SPJ. Demikian mungkin testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pemaparan saya mengenai kegiatan aktualisasi ini yaitu kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 8 kegiatan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai aneka serta nilai-nilai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Adapun saran yang dapat saya sampaikan yaitu kepada Puskesmas Mekarmukti agar lebih meningkatkan kinerja pegawai terutama dalam proses penyelesaian dokumen SPJ, diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan ataupun kekurangan dokumen sehingga tidak menjadi penghambat dalam proses penyelesaian dokumen SPJ BLUD.